Laki-laki mengatakan kesetaraan perempuan mensejajarkan peran perempuan equal opportunities and rights dan agar perempuan lebih setara di tanah air dan memiliki hak yang sama dengan dan laki-laki. pembangunan manusia untuk kita selesaikan. Provinsi Lampung mencatatkan kemajuan dalam upaya menurunkan ketimpangan gender. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, indeks ketimpangan gender tahun 2023 mencapai angka 0,437, turun sebesar 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai dimensi, khususnya kesehatan reproduksi. Penurunan ketimpangan gender pada dimensi kesehatan reproduksi ditandai dengan menurunnya proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama di usia kurang dari 20 tahun dari 26,9% di tahun 2022 menjadi 26,0% pada tahun 2023. Selain itu, proporsi perempuan yang melahirkan tidak difasilitasi kesehatan juga menurun, memberikan kontribusi positif terhadap penurunan IKG. Pengurusutamaan gender atau yang biasa disingkat dengan PUG merupakan strategi yang dilaksanakan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender atau yang biasa disebut dengan KKG melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang, baik itu rumah tangga, masyarakat, negara, dan pembangunan. Pengurusutamaan gender sendiri dilakukan dengan cara rasional dan sistematis dalam pencapaian tujuannya. Pengurusutamaan gender sendiri dinilai sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama itu menciptakan keadilan sosial. Pengurusutamaan gender dinilai dapat menciptakan keadilan sosial karena dengan mengintegrasikan perspektif gender, pengurusutamaan gender dapat mengurangi ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Hal inilah yang berkontribusi pada peningkatan keadilan sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efektivitas kebijakan. Karena kebijakan yang responsif terhadap gender cenderung lebih efektif karena mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari kedua jenis kelamin. Inilah yang dapat menghasilkan dampak yang positif dan berkelanjutan dan dengan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada memberdayakan perempuan, di mana pengurusutamaan gender memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang seringkali mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada dukungan untuk pembangunan berkelanjutan. Pengurusutamaan gender menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, termasuk kelompok-kelompok yang tersingkirkan atau terpinggirkan. Implementasi pengurusutamaan gender. Pelaksanaan pengurusan gender dalam perencanaan pembangunan telah diterapkan oleh negara sejak tahun 1995, bersamaan dengan keikutsertaan negara dalam Konferensi Perempuan Sedunia keempat di Beijing. Membahas peletakan kesetaraan gender dalam proses pembangunan manusia di setiap negara. Sebagai wujud dalam melaksanakan pengurusutamaan gender di Kota Bandar Lampung, diperlukannya pedoman yang tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2018 tentang pedoman pengurusutamaan gender. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, telah melaksanakan kegiatan ekonomi produktif kreatif berupa pelatihan melalui pengembangan usaha mikro yaitu pembuatan ting-ting jahe, pembuatan makanan getas, dan pemberian alat pengembangan ekonomi, serta pembinaan kepada 100 perempuan dalam rangka peningkatan perempuan menuju keluarga sehat sejahtera. Sebagian perempuan termasuk perempuan di kawasan pesisir, pantai Kota Bandar Lampung memiliki hambatan yang perlu diatasi, sehingga perlu diupayakan pemberdayaan dan pembinaan kepada perempuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan Kota Bandar Lampung di pembangunan daerah ekonomi terutama untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui kegiatan pengembangan ekonomi produktif kreatif. Tantangan pengurusutamaan gender. Yang pertama, pemahaman sumber daya manusia yang rendah. Kedua, budaya patriarki. Ketiga,
kurangnya koordinasi antar lembaga. Keempat, stereotip sosial. Kelima, resistensi budaya. Solusi pengaruh utamaan gender. Pertama, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur. Kedua, penguatan komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Ketiga, penguatan kelembagaan PUG pengaruh utamaan gender. Keempat, penyediaan instrumen pendukung analisis gender di semua sektor pembangunan. Kelima, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender sebagai instrumen rekayasa sosial. Les dan Pursley, tokoh sosiolog, mengartikan social engineering atau rekayasa sosial sebagai upaya dalam unsur perencanaan yang diimplementasikan hingga diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata. Teori social engineering memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Salah satunya dalam melakukan perlindungan kepada kelompok rentan seperti pekerja, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Regulasi yang adil ini membantu mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks pengaruh utamaan gender, rekayasa sosial bertujuan untuk mengubah pandangan yang selama ini membatasi peran dan peluang perempuan. Seperti yang telah disampaikan di awal tentang indeks ketimpangan gender yang ada di Provinsi Lampung, pemerintah Lampung dalam menjalankan visi misi Lampung Berjaya mengimplementasikan 2 agenda kerja utama, yaitu Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan. Dengan penerapan pengaruh utamaan gender sebagai komitmen di mana keadilan dan kesetaraan serta kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Ada 3 bentuk rekayasa sosial yang dilakukan oleh Pemprov Lampung sebagai cara untuk mengubah cara pandang, struktur sosial, dan norma dalam masyarakat demi mewujudkan kesetaraan gender. Yang pertama, upaya mengubah cara pandang. Ya, seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan memverifikasi lapangan pada 4 kabupaten. Yang pertama, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang dengan melakukan penyuluhan kesehatan, pelayanan posyandu, dan kampanye makanan sehat. Yang kedua, memperkuat posisi perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dalam memberikan kedudukan yang sama bagi perempuan, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 2003, sebanyak 13 perempuan yang berhasil menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama di Provinsi Lampung. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari diskriminasi gender dengan menyediakan sentra layanan terpadu untuk masyarakat, dan pemerintah daerah Lampung pun telah bekerja sama dengan berbagai lembaga mitra dalam memberikan pendampingan untuk korban kekerasan dan pelecehan seksual. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.